Ujian akhir semester Ilmu Komunikasi semester 2 dari kelas 02, saya akan menjelaskan tentang komunikasi simbol. Halo, saya Arimi Goskinase, mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Program Studi Ilmu Komunikasi, semester 2 dari kelas 02 NPM 224100054 akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi simbol. Di materi ini kita akan mempelajari tentang sejarah simbol, karakteristik simbol, jenis-jenis simbol, dan fungsi dari simbol tersebut. Sejarah simbol, menurut Ronald B. Adler dan George Rothman dalam bukunya Understanding Human Communication, simbol pada umumnya digunakan untuk mempresentasikan sesuatu, proses, gagasan, atau kejadian dalam cara tertentu yang membuat komunikasi menjadi mungkin. Pada masa prasejarah, komunikasi didasarkan atas interaksi yang kita lakukan dengan lingkungan sekitar kita. Pada masa prasejarah, manusia mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan menggunakan panca indera. Mereka menggunakan tanda, simbol, dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Sedangkan pada era modern, era komunikasi manusia modern ditandai dengan penemuan mesin cetak di tahun 1456, kemudian diikuti oleh berbagai perkembangan teknologi lainnya seperti telegraf, telepon, radio, televisi, dan yang terakhir adalah internet sebagai media komunikasi. Beberapa bentuk contoh dari masa ke masa simbol. Pada masa prasejarah kita ada 6 bentuk contoh, sedangkan pada era modern kita ada 2. Yang pertama, masa prasejarah, kita ada lukisan pada dinding goa, petroglif, piktogram, ideogram, tulisan, dan alfabet. Sedangkan di era modern kita ada emoticon dan emoji. Karakteristik simbol. Karakteristik simbol terbagi menjadi 3 suku. Yang pertama, simbol bersifat arbiter. Sifat arbiter simbol akan berbeda bagi setiap budaya karena simbol tidak memiliki hubungan dengan apa yang ia wakili. Simbol bersifat ambigu. Makna simbol akan berubah seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam norma sosial, nilai-nilai, dan kehadiran teknologi. Simbol bersifat abstrak. Dalam artian, kata-kata bukanlah materi ataupun fisik, melainkan tingkat abstraksi tertentu yang inherent dalam kenyataan bahwa simbol hanya dapat mempresentasikan objek ataupun ide. Jenis simbol terbagi menjadi 2 bagian, yaitu simbol verbal dan non-verbal. Yang pertama, simbol verbal menunjukkan makna atau emosi melalui kata-kata tertulis atau kata-kata yang diucapkan. Sedangkan non-verbal, simbol digunakan untuk menerjemahkan pikiran seseorang dalam cakupan yang sangat terbatas. Contoh-contoh simbol verbal itu ada pidato, chatting, rapat, dan diskusi, sedangkan simbol non-verbal adalah ekspresi wajah, gerak isyarat, dan penampilan. Pembahasan terakhir kita tentang fungsi simbol itu tersendiri, di samping ada beberapa fungsi yang bisa kita pelajari. Fungsi simbol adalah mewakili suatu konsep. Simbol dapat mewakili konsep atau ide tertentu. Sebagai contoh, lambang lingkaran dapat mewakili kesatuan atau keseluruhan, sedangkan warna merah dapat mewakili keberanian atau kekuatan. Dan yang kedua, mempermudah komunikasi. Simbol mempermudah komunikasi dengan menyampaikan pesan dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami. Sebagai contoh, simbol panah ke kiri atau ke kanan dapat menyampaikan arah instruksi dengan cepat dan mudah dimengerti. Sedangkan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Simbol dapat membantu menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Dalam situasi di mana bahasa atau budaya berbeda, simbol dapat digunakan sebagai bahasa universal yang mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik. Simbol dapat meningkatkan daya tarik sebuah pesan atau produk. Sebagai contoh, desain grafis yang menarik dan kreatif dapat membuat pesan atau produk menjadi lebih menarik dan menonjol di antara pesaingnya.